perlu ada pemerintahan kalau begitu, ya. Ya, Dengan ini gampang menyalahkan angin, hujan dan bedanya sebagainya. berbicara pakai data, yang Maka berbicara segera pakai kita fiksi. bereskan Ya. undang-undang perampasan aset dan untuk pejabat yang korupsi bawa ke Nusa Kambangan. Perkenalkan, nama saya yang Bersama Dikasih Tandang dengan NPM 230440100006. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Putri Nurasana dengan NPM 23044010013. Saya berasal dari kelompok 1. Perkenalkan, saya Ifta Lakliyah, NPM 23044010035. Halo, aku Kaisya Syarafina dengan NPM 23044010036. Perkenalkan, saya Zara Valentina Putri Hamayanti dengan NPM 23044010043. Wah, ini udah masuk musim pemilu nih. Teman-teman pasti sempat menonton debat Capres-Cawapres 2024 kemarin kan? Setelah menonton debat, teman-teman pasti akan penasaran dengan opini masyarakat yang lain yang ada di aplikasi Instagram, X, Facebook, dan lain-lain. Nah, agar teman-teman bisa mengikuti diskusi pasca debat, ketahui dulu logical fallacy agar tidak malu dan salah persepsi ya. Logical fallacy atau kesalahan logika adalah suatu bentuk penalaran yang tidak valid atau tidak sah yang dapat mengelabui atau menyesatkan pembaca atau pendengar. Kesalahan logika dapat terjadi karena penggunaan premis yang tidak akurat, penyimpangan dari aturan logika formal, atau manipulasi emosional untuk mempengaruhi pendapat. Logical fallacy dapat membuat suatu argumen menjadi tidak meyakinkan atau tidak dapat diterima secara logis. Nah, kesesatan berpikir dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu kesesatan formal dan kesesatan material. Kesesatan formal adalah kesesatan yang dilakukan karena bentuk atau formanya penalaran tidak tepat atau tidak sahih. Lalu yang kedua adalah kesesatan informal. Kesesatan informal adalah kesesatan yang dapat terjadi karena faktor bahasa yang menyebabkan kekeliruan dalam menarik kesimpulan, dan juga dapat terjadi karena memang tidak adanya hubungan logis atau relevansi antara premis dan kesimpulannya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis logical fallacy yang umum terjadi di sekitar kita. Yang pertama, ada ad hominem atau menyerang orang. Argumen ini diarahkan untuk menyerang individu secara langsung. Lalu yang kedua, ada argumentum ad baculum, adalah jenis sesat pikir yang terjadi ketika argumen yang diajukan berupa ancaman dan desakan terhadap lawan bicara agar menerima suatu konklusi tertentu, dengan alasan bahwa jika menolak akan berdampak negatif terhadap dirinya. Jenis yang ketiga adalah argumentum ad ignorantiam, adalah jenis sesat pikir saat seseorang berargumentasi bahwa proposinya benar karena belum terbukti salah, atau proposi lawan bicara salah karena belum terbukti benar. Yang keempat, ada strawman atau boneka jerami. Jenis sesat pikir ini membuat argumen palsu atau menyederhanakan argumen lawan sehingga lebih mudah untuk diatasi atau dibantah. Jenis sesat berpikir yang kelima adalah circular reasoning atau penalaran melingkar. Adalah sesat pikir yang menggunakan premis yang sebenarnya adalah kesimpulan dari argumen tersebut, sehingga tidak memberikan dasar yang kuat untuk mendukung kesimpulan. Lalu yang terakhir adalah false cause. Jenis sesat pikir ini mengasumsikan bahwa karena satu peristiwa terjadi sebelum peristiwa lainnya, maka peristiwa pertama menyebabkan peristiwa yang kedua tanpa bukti kausal yang memadai. Nah, dari pengertian dan beberapa jenis logical fallacy yang sudah saya sebutkan, teman-teman diharapkan bisa berhati-hati dalam bicara. Makanya, sering dikatakan, pikir dulu sebelum bicara, bukan bicara dulu baru berpikir. Karena ditakutkan akan terjadi logical fallacy yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Selanjutnya, apa sih pemilu itu? Pengertian pemilu atau singkatan dari pemilihan umum adalah proses demokratis untuk memilih wakil rakyat atau pejabat pemerintahan secara langsung oleh warga negara dari suatu negara. Pemilihan umum merupakan mekanisme penting dalam sistem demokrasi modern yang memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpin dan kebijakan negara.
Pemilihan umum bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kehendak rakyat, menjaga prinsip-prinsip demokrasi, mendorong partisipasi politik warga negara, dan memastikan bahwa pemimpin yang terpilih menjadi kepentingan dan aspirasi masyarakat secara luas. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan logika fallacy dengan pemilu. Nah, keterkaitan logika fallacy dengan pemilu ini bisa dilihat dari beberapa aspek, contohnya di dalam aspek politik. Misal di suatu kampanye, ada seseorang yang menyebutkan bahwa itu tuh dia itu kinerjanya nggak bagus, dia itu pernah jadi korupsi sekian-sekian gitu. Nah, itu kan tidak menyerang secara argumen ya, itu menyerang secara kepribadian. Nah, di dalam logika fallacy itu tuh bisa disebut dengan ad hominem. Nah, untuk selanjutnya ada keterkaitan dengan media. Nah, di media ini itu biasanya dari berita-berita TV atau di sosial-sosial media yang seperti TikTok atau Instagram. Nah, contohnya itu ada suatu argumen yang menyatakan bahwa sesuatu itu mengarah pada hal-hal yang lebih buruk gitu. Itu tuh jadi mengarahkan opini kita untuk biar memandang sesuatu itu pasti buruk gitu. Nah, itu disebut dengan slipper soap. Nah, contohnya itu media massa ada yang menyebutkan bahwa pemilu ini tuh ditunda karena misal ini, dan itu tuh bisa mengakibatkan kemunduran demokrasi atau itu cuma akal-akalan. Nah, itu kan nggak nggak ada buktinya gitu loh, itu belum tentu jelas. Nah, itu bisa disebut dengan slippery slope dalam ilmu filsafat. Nah, jadi logika fallacy itu sangat berbahaya karena dapat mempengaruhi dalam untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, kita harus mempelajari logika fallacy itu lebih lanjut karena supaya kita bisa berpikir lebih kritis apalagi di masa pemilu sekarang. Pentingnya bagi kita untuk memahami ataupun memiliki pemahaman mengenai logika fallacy terutama di masa pemilu ini adalah karena di masa pemilu ini banyak sekali aktor-aktor politik maupun orang-orang yang terjun di dunia politik, bahkan mungkin tidak terjun di dunia politik tapi ikut menyebarkan ataupun menimbulkan sebuah isu-isu ataupun argumen-argumen yang kemudian itu bisa saja menimbulkan spekulasi yang salah, pemahaman yang salah, dan kemudian akan menimbulkan sebuah perspektif dan juga kesalahpahaman di antara masyarakat. Oleh sebab itu kita sebagai masyarakat ataupun sebagai pemilih yang berpartisipasi dalam pemilu pada kali ini harus memiliki pemahaman ataupun bisa memaknai dengan bijak mengenai logika fallacy, karena logika fallacy ini akan menjadi sebuah cara bagi kita untuk berpikir lebih rasional, berpikir lebih efektif ataupun lebih kritis, dan bisa menilai argumen dan isu yang berada itu dengan baik. Jadi kita bisa memilih berita mana yang bisa kita cerna dan berita mana yang tidak harus kita cerna. Logika fallacy ini juga penting agar kita sebagai pemilih dalam pemilu ini, sebagai masyarakat, bisa meminimalisir tersebarnya berita-berita hoax, dan kemudian logika fallacy ini juga penting untuk kita bisa meningkatkan political awareness ataupun meningkatkan kesadaran dan juga kedewasaan masyarakat dalam hal berpolitik. Sesuai dengan penjelasan teman-teman saya sebelumnya, dapat kita sadari dan kita simpulkan bahwasannya logical fallacy atau kesesatan berpikir tentunya tidak hanya berdampak pada salah satu individu saja, melainkan bisa berdampak kepada masyarakat maupun negara. Sedangkan jika kita membahas kolerasinya dengan pemilu tahun 2024, tentunya kita sadari bahwa saat ini sudah banyak sekali opini-opini yang masuk dan opini-opini yang kita terima, tidak hanya berdasarkan secara online maupun juga secara offline saat melakukan debate. Tentunya dari opini yang sudah masuk, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa semuanya belum tentu benar atau sesuai faktanya. Ada beberapa opini yang timbul atas dasar ketidaktahuan atau membaca tanpa meneliti lebih dalam. Justru hal itulah yang memicu dari ketidaktahuan dan yang akan memicu adanya logical fallacy ini. Ketika hal ini terjadi dan disebarluaskan di media sosial ataupun di masyarakat, tentunya akan ada dua kubu, yaitu kubu yang meneliti lebih dalam atau kubu yang menerima mentah-mentah dan setuju dengan pendapatnya. Hal itulah yang dapat berpengaruh kepada pemilu tahun 2024. Oleh karena itu, pesan kami adalah sebagai individual tentunya kita harus lebih bijak dalam menerima opini-opini yang ada, dalam menerima berita yang sudah disebarluaskan juga, kita harus lebih bijak dan lebih memilah-milih dan membatasi diri apakah hal ini bisa kita lakukan juga, bisa kita terima, dan bisa kita perbarui.
Oleh karena itu, pemahaman tentang logical fallacy tentunya harus kita tingkatkan, apalagi di era pra-pemilu tahun 2024 ini. Perlu adanya pembatasan dan pemahaman serta pemikiran yang kritis dari setiap individu, agar nantinya ketika ada opini-opini yang masuk maupun berita-berita yang disebarluaskan, kita dapat berpikir kritis tanpa langsung setuju, dan kita tetap mempertimbangkan apakah berita ini dan opini sudah sesuai kenyataannya, sudah berdasarkan fakta, dan apakah opini yang disampaikan dan berita yang disampaikan itu tidak melenceng. Kurang lebih itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.